Baiklah, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya izin coba bacakan. Yang pertama pertanyaan dari Fikri Febian. Selamat sore dokter. Saya ingin bertanya terkait orang yang batuk dalam waktu berkepanjangan. Apakah itu bisa dikategorikan pengidap asma? Padahal tidak ada riwayat keturunan asma ataupun lainnya. Silakan dokter Priska. Ya, terima kasih Dokter Robi. Untuk batuk lama ya, kalau untuk batuk-batuk itu sebenarnya kalau untuk penyakit di paru ya semua penyakit pun keluhannya batuk ya dok. Mau sakit TBC, sakit pneumonia, bronkitis, tumor, kanker ya itu keluhannya kebanyakan adalah batuk. Jadi memang kalau misalnya pasien mengeluhkan batuk-batuk lama, yaitu memang harus evaluasi lanjutan oleh dokter spesialis paru ya. Biasanya dokter spesialis paru atau dokter akan menyarankan untuk foto ronsen atau mungkin nanti anamnesis lebih lanjut batuknya ini ke arahnya kemana ya, apakah curiganya ke arah asma atau penyakit paru kronik yang lain, ataukah karena sakit TBC, tumor, bronkitis ya. Kadang batuk-batuk karena penggunaan obat-obatan pun juga ada ya. Pasien-pasien contohnya pasien-pasien hipertensi yang penggunaan obat kaptopril, ramipril itu kadang efek sampingnya adalah batuk ya. Nah, memang kalau batuk-batuk lama itu memang harus evaluasi lanjutan ya, karena eh ya maksudnya buat dievaluasi lebih lanjut untuk foto torak, kemudian cek dahak ya, atau pemeriksaan valv paru atau spirometri. Apakah memang ini batuknya ke arah asma? Apakah memang ini batuknya karena ke arah infeksi? Apakah karena infeksi atau keganasan? Demikian Dokter Robi. Baik, dokter Priska, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Jadi mungkin buat Mas Fikri Febrian yang masih terlalu luas begitu ya dok, kalau hanya keluhannya batuk saja ya dok. Mungkin alangkah baiknya buat Mas Fikri Febrian untuk berkonsultasi lebih lanjut kali ya dok ke Poli Dokter Priska. Baik, kalau begitu kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Oktaviani. Selamat siang dokter. Saya punya penyakit asma sejak kecil. Sekarang usia saya 25 tahun. Ibu saya juga menderita asma dok. Apakah ini sebuah keturunan? Dan apakah penyakit asma bisa disembuhkan secara total? Terima kasih. Saya persilahkan Dokter Priska. Ya, jadi untuk asma sendiri memang memiliki banyak fenotip. Fenotip itu memiliki banyak gambaran ya. Jadi ada asma alergi, itu ada juga asma onset dewasa, ada asma obesitas ya, ada asma yang diinduksi oleh infeksi virus, ada asma kerja ya, asma di lingkungan kerja pun juga ada. Jadi memang kalau salah satunya untuk asma alergi adalah faktor keturunan atau faktor genetik ya. Biasanya misalkan waktu pas bayi awalnya dermatitis atopik tuh yang alergi yang susu ya, yang pipinya merah-merah. Nanti berkembangnya usia jadi rinitis alergi atau yang sering bersin-bersin. Nanti pas usia dewasa baru muncul asmanya ya. Memang kalau yang tadi sudah saya sebutkan asma itu saat ini adalah penyakit kronik ya. Kalau sembuh total tidak bisa, yang ada adalah bisa terkontrol. Gitu aja sih, Dok. Baik dokter, mudah-mudahan terjawab untuk Oktaviani ya. Jadi kalau asma itu lebih ke terkontrol ya dok, tidak bisa untuk dikatakan sembuh total ya. Baik dokter, ada pertanyaan lagi mungkin dok. Sebenarnya asma dan PPOK itu apakah sebuah hal yang sama atau beda ya dok? Ya, terima Dipersilahkan kasih, dok. Dokter Robi. Ya, mungkin kalau yang belum tahu, PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik. Jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan pernapasan itu ada gangguan karena obstruksi atau pelambatan aliran udara atau bisa juga penyakit sesak napas karena gangguan restriksi atau gangguan pengembangan dada. Nah, bedanya kalau pada pasien asma ini adalah dia gejala atau obstruksinya, sumbatan saluran napasnya itu dia bersifat reversible, bisa kembali seperti semula, ya. Jadi itu bengkaknya itu lebih karena bengkak di saluran napas atau mungkin karena kontraksi otot saluran napas. Sedangkan kalau pada pasien PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik. Jadi dia keluarnya sesak napas, batuk kronik yang progresif ya akibat dari pajanan iritasi. Sehingga terjadi perubahan struktur dari bentuk saluran napasnya itu sendiri. Sehingga
tadinya dia menyempit, tapi dia tidak bisa melebar secara optimal atau kembali seperti semula. Jadi ada penyempitan yang persisten, ya. Jadi nyumbatnya itu persisten gitu. Biasanya disebabkan oleh faktor usia di atas 40 tahun, terus kemudian pajanan asap rokok atau perokok berat, ya, active smokers, atau pajanan polusi atau pajanan di asap di tempat kerja. Jadi bedanya kalau asma itu dia bersifatnya reversible dan sensitif terhadap pajanan alergen atau faktor pencetus yang lain, sedangkan PPOK itu penyakit keluhan pernapasan itu dia menetap. Kalau asma tadi kan dia bervariasi ya, kadang enak, kadang sesek. Sedangkan kalau pasien PPOK itu keluhannya hampir setiap hari dan tidak makin lama makin memberat atau kita sebut namanya progresif. Baik, dokter. Saya izin bacakan pertanyaan berikutnya ya, dok. Ada pertanyaan dari Sony Irawan. Selamat sore, dokter. Saya ingin bertanya untuk penderita asma, bila terjadi serangan, hal apa saja yang bisa dilakukan di rumah untuk penata laksanaan awal? Dan kapan harus dibawa ke rumah sakit? Terima kasih, dokter. Ya, penanganan asma di rumah ya. Jadi kan memang kalau untuk obat, tadi sudah saya jelaskan ada obat pengontrol dan obat pelega. Kalau obat pengontrol itu ya harus rutin digunakan, sedangkan obat pelega hanya kalau misalnya ada keluhan saja. Jadi kalau misalnya di rumah dikasih ada obat peleganya, sudah disemprot, satu semprotan masih kurang enakan, bisa disemprot ulang 20 menit kemudian. Masih belum enakan, bisa disemprot ulang 30 menit kemudian sampai 3 kali semprot. Apabila sampai 3 kali semprot itu kok belum ada perbaikan, sebaiknya langsung ke IGD atau mencari pertolongan. Ya, bisa kontrol ke poli atau ke IGD. Itu aja sih, Dok. Jadi Baik, jangan dok. disemprot-semprot sampai obat inhalernya habis ya. Karena takutnya butuh obat tambahan seperti obat steroid suntik atau mungkin obat antibiotik mungkin karena ada infeksi bakterial. Itu aja, Dok. Baik, dok. Mudah-mudahan terjawab dari Sony Irawan. Terima kasih banyak, dokter. Saya rasa Ya. kita sudah mengingat waktu yang terbatas, dok. Kita perlu mengakhiri sesi Q&A ini. Mungkin untuk sahabat Jantung Bina Waluya yang masih ingin bertanya atau ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Priska, mungkin bisa langsung bertemu dengan Dokter Priska di jadwal poli beliau di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Terima kasih banyak kepada semua para peserta yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir halte pada hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya Dr. Robi pamit undur diri. Buah durian untuk terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.